teman-teman semua, gimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan aku Renia di Persembahan untuk Bunda, program kami di Mata Milenial Indonesia TV. Bunda, hari ini aku akan membahas tentang makanan sehat ya. Di tengah pandemi seperti saat ini, pastinya Bunda lebih ribet untuk memastikan makanan di rumah tetap memenuhi nutrisi keluarga. Pilihan bahan makanan juga tidak mudah untuk didapat karena ke pasar dan ke supermarket juga lebih sulit saat ini, jadi lebih mengandalkan online. Sementara belanja online untuk kebutuhan makanan di rumah itu lebih mahal jatuhnya. Akhirnya Bunda kan harus pintar-pintar untuk mengolah bahan makanan yang sudah ada di rumah atau mengolah sisa makanan. Nah, semakin banyak kan pertimbangannya. Hari ini aku punya tamu seorang chef yang akan mengajarkan bagaimana caranya bunda-bunda di rumah untuk bikin makanan sehat. Yuk langsung aja ngobrol dengan Chef Winnie. Halo Chef Winnie. Hai. Hai. Nah, untungnya Bunda kita sudah ditemani oleh Chef Winnie. Chef Winnie akan membantu bunda-bunda di rumah untuk memastikan nutrisi keluarga di rumah tercukupi dengan mengolah, menyimpan dan mengawetkan makanan secara sehat. Yes. Bagi tipsnya ya. Of course. Chef. Oke. Aku pertama mau tanya dulu nih, definisi makanan sehat itu apa sih, Chef? Oke. Definisi makanan sehat itu basically yang kita semua udah tahu kan, 4 sehat, 5 sempurna. Tapi apa aja sih yang nutrisinya itu tetap ada dan bagus dan tubuh kita pun nutrisi tubuh kita itu terpenuhi gitu. Jadi dan juga jangan salah, nggak semua makanan yang sepertinya kelihatan makanan sehat itu bagus dikonsumsi untuk tubuh. Yang kelihatannya seperti makanan sehat itu bagus dikonsumsi untuk tubuh. Belum tentu. Oh, belum tentu. Coba diperjelas lagi. Jadi kayak misalnya gitu ya, tubuh kita itu jadi kita harus mengenal tubuh kita, gitu. Apa sih kekurangan dari tubuh kita? Apa sih rasanya sehari-hari? Apakah bangun tuh jadi kayak susah lemes atau apa gitu ya? Nah mungkin aja kelihatannya kayak makan buah, of course otomatis sehat ya. Terus makan ikan semua itu sehat gitu. Tapi seperti mungkin cara pengolahannya. Misalnya kita ke restoran, iya kan? Ke restoran, wah ini restorannya bersih kok, ini segala macam gitu ya. Tapi kita juga perlu tahu apa sih di restoran itu yang cocok makannya untuk tubuh kita saat itu, yang tubuh kita perlukan. Oke. Jadi bukan cuma cravings. Oh, jangan ngikutin nafsu aja gitu ya. Lagi kepengennya itu udahlah hajar aja gitu. Nah, Chef, kalau ngomongin soal sayuran dan buah, pasti dibilangnya itu kan sehat. Nah, tapi gimana cara kita untuk memilih buah dan sayuran yang tepat? Jadi gizinya itu benar-benar maksimal kegunaannya untuk badan kita saat kita konsumsi. Oke, nah itu balik lagi kayak yang tadi aku bilang, kita harus mengenal tubuh kita. Jadi seperti misalnya pagi-pagi kita konsumsi apel. Apa sih kandungannya di dalam apel? Ya kan misalnya apel hijau gitu. Nah, dia atau apel merah lah. Dia itu bisa memboost energi. Jadi cocok banget kalau kita makan di pagi hari. Tapi kalau misalnya ternyata apel kita makan buat malam itu bisa-bisa mengurangi, bukan mengurangi, jadi apa ya, kita bisa-bisa ngerasa kayak terenergize. Jadi badan kita yang seharusnya istirahat malah jadi agak melek gitu loh. Jadi kayak oh ya otaknya masih jalan atau jadi beberes ini beberes itu gitu. Secara tidak kita sadari itu bisa terjadi. Gitu. Dan juga of course otomatis yang fresh ya, kayak sayuran pun harus yang fresh, cara pengolahannya kayak gitu-gitu sih. Nah, jadi kita tuh juga harus tahu ya buah apa yang baiknya dimakan di waktu apa gitu. Iya benar, gitu. Contoh deh semangka.
atau buah-buahan yang mengandung kadar gulanya tinggi. Kalau kita lagi batuk, sebaiknya dikurangi. Gitu, karena itu bisa membuat bisa kayak men-trigger ya untuk kita semakin batuk. Walaupun itu bagus sekali karena kadar airnya kan tinggi, misalnya semangka gitu. Oh, tapi kalau mamanya pas dimakan kita lagi batuk itu malah memicu batuk kita makin parah. Bisa memicu, iya. Oh, jadi gitu loh Bunda. Saya juga baru tahu loh. Kalau apel itu bagus dimakan untuk sarapan, kan katanya ada ya diet apel. Jadi ya pagi siang malam orang itu makannya apel terus. Oh, ya jangan. Ada tuh yang kayak gitu. Iya, jangan. Sebaiknya kita yang paling penting itu adalah kita harus mengenal tubuh kita dan ngedengerin tubuh kita gitu loh. Bisa ngobrol gitu sama tubuh kita, Chef? Oh, bisa. Kamu lagi mau apa sayang? Gitu. Nah, terus pengolahan sayuran tuh bisa nggak sih mempengaruhi nutrisi yang dikandungnya tuh jadi nggak sempurna lagi atau nggak maksimal gitu? Oh, banyak sekali. Banyak sekali maaf ya, kesalahan-kesalahan dalam memproses makanan, terutama misalnya di rumah gitu ya. Kadang-kadang kan misalnya kita harus cepet-cepet pergi atau orang lain yang ngerjain gitu. Terus jadi kita tidak bisa mengkontrol lah kualitasnya kan. Contoh yang paling simple itu kangkung. Iya. Nah, kita kalau masak kangkung, kalau salah itu warnanya jadi coklat. Iya, betul, Ya kan? betul. Nah, sebenarnya kangkung yang baik itu yang nutrisinya masih ada, itu yang warnanya hijau terang. Jadi masaknya jangan terlalu lama. Jangan terlalu lama satu, atau ada beberapa cara pengolahan lain yang memang lebih sesuai. Misalnya mau bikin tumis kangkung nih, gitu kan. Jangan bumbunya dimasukin terus habis itu kangkung sekaligus juga terus dikasih air lagi. Nanti malah jadinya airnya belum habis, rasanya belum nyampe, ya kan? Tapi kangkungnya udah layu, sama aja bohong gitu. Jadi untuk kita masak sayur untuk di rumah nih ya, caranya tuh yang paling tepat gimana dong? Tadi kita udah ngebahas kangkung nih. Nah kalau mamanya yang lain-lain nih, Kasih contoh. bagusnya tuh ditumiskah? Atau direbuskah supaya asupan nutrisinya tuh nggak hilang sama ya. sekali dari. Oke, sayur itu tergantung dengan sayur apa yang kita masak. Tapi rata-rata sayur dimasak tidak dengan waktu yang lama. Oke, aturan Gitu. basicnya itu ya? Iya, basicnya seperti itu. Karena dia gampang hancur dan juga sayang sekali gitu. Nanti malah nutrisinya hilang. Gitu, kayak misalnya kita bikin sop. Ya kan paling mudah deh sop untuk anak-anak juga kan semua plong masuk campur gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita udah olah ayamnya, udah semua segala macam 10 menit maksimal ya. 10 menit terakhir itu malah kalau bisa kurang dari itu kita masukin kalau kentang itu 10 menit, lalu kalau udah mau matang nih kayak wortel itu direbus paling hanya maksimal 7 menit. Tergantung potongannya sebesar apa. Oh gitu. Jadi nggak usah terlalu lama-lama. Yang penting jangan sampai berubah warna gitu kali ya. Berubah warna pasti ya. Tapi biasanya kalau untuk si sayuran itu warnanya cerah jadinya. Oh semestinya. Semestinya jadi cerah. Dan juga ada satu lagi misalnya bayam. Bayam itu kan memang diketahui tidak boleh dimasak 2 kali. Iya. Iya kan. Jadi kalau udah kita bikin sop bayam, nggak habis ya mau buang. Oh gitu. Kayak gitu kan. Nah jadi itu harus hati-hati, dan bayam itu sebentar aja. Jadi semuanya udah beres, rasanya udah oke. Ya kan, bayamnya juga udah dicuci. Itu tinggal masukin, aduk-aduk sebentar, dia lemes, angkat. Langsung disajiin. Oke, chef nih. Pertanyaan aku nih jadinya gini nih. Ini kita lagi ngebahas tentang makanan sehat. Makanan sehat tuh kan tetap boleh pakai garam, bumbu-bumbu gitu. Boleh? Boleh dong. Karena kebanyakan orang kalau makanan sehat itu less garam, nggak boleh pakai gula, terus rasanya hambar. Sementara lidah orang kita tuh kan lidah yang suka masakan yang rasanya gurih ya. Iya. Nah, gitu. Kalau nggak pedes, nggak
asin nggak gurih tuh Kayak nggak kurang, makan. iya, kayak kurang gitu ya. Kayaknya makanan sehat tuh gitu loh, bikin kita kayak gitu. Jadi untuk ngerubah stigma yang begitu gimana nih chef? Bisa enak makanan sehat itu Aduh, bisa enak. tidak ada kata-kata, sebenarnya nggak ada ya makanan yang nggak enak, apalagi makanan sehat. Itu malah rasanya tuh lebih fresh. Aku nggak ngomongin hambar atau apa, makanan sehat tidak dia pasti bisa enak. Jadi garam ya, tubuh kita butuh garam. Iya kan? Terus misalnya gula, tubuh kita juga butuh gula, tapi kita harus mengetahui bahan ya, ingredients yang kita pakai itu bisa mengeluarkan rasa apa. Misalnya apalagi kalau rempah itu bagus banget, bener deh. Apalagi di Indonesia yang kaya rempah, itu ada macam-macam, setiap rempah memiliki khasiatnya masing-masing. Iya, masakan kita kan termasuk kaya rempah ya. Iya, nah jadi rempah itu sangat boleh dipakai. Bener, nah kalau garam ya itu boleh dipakai secukupnya saja. Ya jadi jangan yang asin jadi asin gitu rasanya gitu kan. Ya pakai yang penting tidak hambar, ya kan. Gula itu lebih baik memakai gula dibanding kalau kita memakai penyedap. Oke. Jadi misalnya nih ya, aku kasih satu tips nih ya. Kalau misalnya biasa kita pakai penyedap buatan ya, yang udah diolah secara ada chemicalnya mungkin di situ ya. Aku nggak ngomong apa itu, tapi mulai sekarang mungkin bisa dirubah jadi untuk penyedap itu 2 sendok garam, 1 sendok gula, dan 1 sendok lada putih. Itu dicampur. Itu kan bisa kita bikin kan banyak segini-segini juga enak, tinggal set masuk. Oh gitu. Iya. Takarannya tuh 2 banding 1, ya. 2 garam, 1 gula, 1 lada putih. Iya. Oh gitu. Jadi bisa, jadi kita harus pinter-pinter gimana caranya menyajikan makanan itu ya. Pasti kan kalau kita masak kita coba dong, Iya, ya pasti. kan. Itu juga rasanya pun harus bisa membuat kita jadi lebih ada nafsu makannya, appetite-nya seperti apa. Terus juga kayak makanan sehat itu nggak enak. Justru menurut aku kalau misalnya kita salah memasak sayur misalnya ya, atau buah misalnya ya, dia terlalu mateng, itu juga rasanya kan nggak enak. Iya sih. Iya kan? Kalau kayak buah terlalu mateng, basically bener. gulanya itu udah luar biasa tinggi, ya kan? Sehat nggak sih? Ya enggak. Gitu. Jadi yang pas-pas lah gitu. Oh gitu. Terus kita kasih substitusi aja. Misalnya biasanya pakai bubuk kaldu atau apa karena itu instan kan. Nah tapi misalnya kita makan ayam nih, misalnya ya udah ada potongan, biasanya kan ceker nggak kita pakai, atau leher nggak kita pakai, atau ada tulang-tulangnya gitu kan, ya itu aja kita bikin Kaldunya. Kita bikin misalnya udah deh sekalian bikin 1 liter misalnya gitu. Oh gitu. Untuk sekaligus. bisa disimpan di ini ya, di freezer ya? Bisa di freezer dari 1 liter. Oke, setiap kali masak misalnya 200 ml terus disimpan gitu kan, itu kan bisa buat berapa hari coba. Jadi kalau aku aja masak sayur nih, masak segala macam, masukin kaldu, masukin sayur, jadi. Oh gitu, jadi nggak melulu harus mengandalkan kaldu buatan yang udah ready gitu ya. Dan itu lebih sehat Bunda, tuh dikasih tahu tipsnya sama Chef Winnie. Bingung nggak sih, kan chef ya, jago masak, mestinya kan overweight ya, ini enggak. Diet dong. Kok dokter tuh kan kebanyakan narasumber gue dokter, jadi begitu deh. Enggak diet sih. Tapi bukan jaga makan juga sih, tapi emang di dapur itu kerjaannya lumayan luar biasa, capek. Oh jadi makan dan keringetan sekaligus olahraga. Nah itu dia olahraga. Oke, itu nyindir aku juga sih Bun. Nggak apa-apa, aku juga lagi. Kadang-kadang malasnya auzubillah ya kan? Iya kan? Chef, ya. Dari tadi Chef ini tuh mention tentang kenali tubuh kita. Tuh gimana caranya bunda-bunda di rumah bisa mengenali apa yang dibutuhkan sama tubuhnya? Oke, jadi gini, misalnya kita seharusnya setelah
yang paling gampang deh, kita bangun pagi. Bangun tidur setelah kita istirahat. Minimum 6, pokoknya 5 sampai 7 jam atau 8 jam. Kita bangun seharusnya kita seger, fresh, terus nggak ada pusing atau apapun itu. Nah, ketika kita bangun terus rasanya kok berat banget ya badan, kok ini ya, pasti something is wrong with your body. Itu sudah pasti. Itu indikasinya? Salah satu indikasinya. Salah satu. Padahal kita udah tahu nih ya, oh ya kerja lagi. Waktu kita tidur udah cukup. Ya kan, kita nggak bergadang, kita juga misalnya olahraga atau apa. Nah itu salah satu indikasinya, itu badan kita pertama kali kita bangun itu adalah ketika badan kita harusnya start fresh. But it's not. Gitu. Terus misalnya kita nggak usah jauh-jauh, kita buang air kecil, ya kan? Kalau aku jujur ya, maaf kalau misalnya ini ada yang anggap jorok, aku suka cek warnanya apa sih. Kalau ternyata warnanya itu kuning pekat atau kuning gitu ya, itu berarti kan kita dehidrasi, berarti kita kurang apa? Kurang air. Iya, nah terus kalau misalnya kita matanya kerjaannya ngantuk terus, gula bisa. Kelebihan. Iya, kelebihan gula. Jadi kita harus mengenali tubuh kita. Gitu. Yang paling enak nih ya, kalau kita coba aja dulu rutin olahraga, terus minum air putih 2 liter sehari, segala macam seperti itu, kita akan merasakan badan kita itu lebih fit, ya kan? Oke. Lebih fit gitu. Terus sakit-sakit pinggang atau enggak kita ada pusing-pusing, itu pasti something is wrong. Kita lebih mendengarkan aja, kenapa ya? Oh, lebih cari tahu sendiri juga. Kalau mau ke dokter ya mbok silahkan gitu ya. Misalnya mau cek darah atau apa, takutnya ada kolesterol tinggi atau darah kita gula darah kita lagi naik gitu kan. Tapi itu bisa kita kenali, oh ya dalam 3 hari ke belakang, aku ngomong 3 hari ya, 3 hari ke belakang tuh gue konsumsi apa ya? Gitu. Misalnya kita over konsumsi daging atau kita over konsumsi karbohidrat. Itu kan bisa membuat tubuh kita juga penumpukan di dalamnya, pencernaan kita bisa juga terlalu berat. Jadi karena daging merah itu, daging sapi misalnya, itu dicerna oleh tubuh kita selama 75 jam. Hah? Yes, jadi nggak langsung keluar. Yang langsung keluar itu maksudnya dalam waktu 24 jam itu sayur dan buah only. Oh gitu. Jadi kalau kita terlalu banyak juga makan daging merah, pencernaan kita kerjanya lebih berat. Apalagi kalau kita kurang serat. Yes, gitu ya, benar. Chef ya? Makanya itu harus sangat sesuai. Iya, balance. Balance gitu. Harus balance semuanya ya. That's why 4 sehat 5 sempurna itulah ya jadinya. Nah, oh iya, nih aku punya pertanyaan sedikit aneh. Nggak apa-apa. Sebaiknya kita tuh mencuci sayuran dan buah itu sebelum dipotong atau dikupas atau sesudah sih, Chef? Sebelum atuh. Penting gak penting ini pertanyaannya? Sekarang gini, kalau Renia mau makan mangga, ya kan? Kebayang nggak sekarang? Mangganya udah dikupas, habis itu dicuci. Kan aku mau coba. Enggak kalau kayak apel gitu loh. Oh iya sebelum. Sebelum juga tetap. Harus diketahui kalau kita makan seperti apel gitu ya. Di mana sih nutrisi yang paling banyak? Coba di mana? Di tangkai. Hai, kita jadi berarti tunggu. nanti aku bikinin deh, aku kirimin tangkai banyak banget di rumah. Apel ya di dagingnya dong? Enggak ya? Salah. Di kulit. Kulit apel? Kulit apel. Gitu. Makanya recommended banget kita makan apel itu jangan dikupas semuanya. Justru di kulitnya. Tapi harus dengan mencuci yang benar. Apalagi sekarang kan banyak yang pakai pestisida lah, banyak apalah. Terus di pandemi misalnya ada virus-virus atau apa yang menempel pegang-pegang orang gitu ya. Itu harus dicuci yang benar. Oke. Gitu. Bagaimana cara mencuci buah dan sayuran yang benar? Nanti bakal kita bahas di segmen kita yang berikutnya. Sekarang saya dan Chef Winnie mau ngeteh dulu ya. Bunda-bunda jangan kemana-mana. We'll be back.